Selamat datang di Boba Ngobrol bareng. Podcast informasi bermanfaat masa kini. Bareng gue Kenadisya Dan juga aku Ditya Stiono yang bakal menemani ruang dengar sahabat di rumah di podcast kali ini tentunya. Selamat datang dan bergabung tentunya di Boba. Dan juga selamat datang untuk kita semua di PSBB Jilid 2. Wah, jilid 2 gak tuh? Iya dong, ini Jilid 2 beneran. Semoga semua kembali ke sedia kala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kali ini kita akan bahas tentang how to survive di masa pandemi. Nah, ngomongin tentang PSBB jilid 2 lagi. Iya. Tentunya lebih parah dong, artinya pasti semua lebih ketat lagi dari segala hal. Misalnya mau keluar bareng teman susah banget. Dan serius gue kaget banget. Karena udah new normal, udah bisa keluar lah, udah lebih ringan dari PSBB. Tentunya pakai protokol kesehatan. Iya, bener banget, balik Ken. lagi nih ke PSBB. Aduh, kaget banget nih. Kalau Iya, kakak bener gimana banget. nih? Atau biasa aja nih ke di PSBB jilid 2? Tentunya kalau buat PSBB Jilid 2 kali ini biasa banget. Tapi bohong. Bohong banget, udah mesti pas Iya beneran. Kalau ngomongin PSBB Jilid 2 ya pastinya sad banget ya. Awalnya kita udah new normal, udah bisa kumpul sama keluarga, sama temen kayak yang tadi. Balik lagi kita dikurung nih, dikekang. Pastinya merasa segala sesuatu tuh yang awalnya tampak sedikit lebih cerah, suram lagi. Mendung lagi. Menung lagi, Pakai hujan nambah lagi. Iya bener banget. Walaupun sedih kita tidak boleh putus asa, iya enggak? Jadi lumayan besar ya juga ya kak, dari PSBB pertama ke Iya. PSBB kedua. Atau ada lagi nih jilid ketiganya nanti. Ya ampun, kalau kita boleh doa sih jangan sampai Jangan ada jilid sampai, 3 ya. Kak. Ini yang terakhir. Udah cukup di sini aja 2020. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, bicara tentang awal pandemi nih kak, pasti buat mahasiswi seperti kakak sempat terpisah dari orang tua karena adanya lockdown nih. Bener banget. Jadi kakak di sini, orang tua di sana, tentu ada kesenjangan nih, Kesenjangan Cek Una. Apa ceritanya tuh kayak harus survive nih kakak. Yes, bener banget. Dan bagaimana cara kakak untuk survive selama lockdown? Uang jajan nggak masuk nih atau lancar nih? Oh, kalau soal lockdown itu ya, how to survive Atau pertama ya. kepercayaan orang tua? Oke, kita ngomongin pertama ya. Awal kali lockdown itu aku masih di Pekanbaru. Yang notabene sebagai mahasiswa terpisah tuh dari orang tua. Awalnya kalau pandemi itu kita mencoba menerapkan yang namanya protokol kesehatan seperti menjaga jarak, pakai masker ketika kita keluar rumah, dan pastinya itu mengurangi yang namanya beraktivitas di luar ruangan tentunya. Jadi apa-apa sendiri, aduh. Iya, boring banget. sendiri, bener banget. Ya kesepian banget gitu ya kan. Udah set, jadi set dulu lagi. Aduh. Oke, awalnya ketika kita mencoba mengurangi rasa kekhawatiran antara aku dan juga orang tua aku itu khususnya dengan berbagi kabar. Kalau misalnya ada apa-apa, aku langsung ngabarin tuh ke orang tua aku. Kayak misalnya itu kemarin terakhir kali, akhir-akhir aku sekitar 2 mingguan di kos selama COVID-19. Nah, di minggu terakhir itu ada kasus dan juga isu desas-desus pertamanya. Kalau misalnya di kompleks sebelah aku itu ada yang terjangkit virus COVID. Aku langsung hubungi orang tua aku, tapi sebelumnya aku ya udah kayak konfirmasi dulu gitu ke satpamnya, ini beneran COVID apa enggak sih? Iya, benar. Tapi ya bener, kita kan nggak boleh gitu kan. Asal terima informasi. terima informasi yang hoax selalu menyebarkannya begitu saja. Masih nggak percaya nih karena kan wah, ada meme-meme Indonesia nggak bakalan masuk. Iya bener banget. Apalagi banyak dukun di Indonesia, aduh kunyit lah inilah Iya, Jaya. banyak betul. Akhirnya masuk juga. Iya beneran. Awalnya kan kita kira itu namanya COVID hanya konfirmasi, hanya konspirasi gitu. Bu. Konspirasi dunia. Konspirasi bukan konfirmasi ya, tapi konspirasi. Maafin ditipu lidahnya. Dan Nah, akhirnya dapat informasi malah dari satpam kosnya. iya bener banget. Aduh, Kita kaget, akhirnya nanya tuh ke satpam, bener nggak sih? Rupanya bener. Langsung kita bilang tuh ke orang tuanya. Endingnya dari orang tua langsung udah pulang aja. Oke, langsung hari itu kita langsung tancap gas. oh nggak tancap gas, beres-beres dong karena udah malam. Besoknya Bener-bener. langsung tancap gas kayak gitu. Kalau kalian sendiri nih awal COVID-19 gimana perasaannya? Ya pertama ya kayak gitu, wah Indonesia nih pasti nggak masuk, apalagi udah di Instagram udah rame. Iya, bener banget. Kenapa Indonesia kok nggak masuk? Kapan masuknya? Ini pasti nggak masuk nih, udah
Terus Iya. yang ada WNI yang dipulangkan dari Cina tuh. Iya oh. iya. Ini malah jadi seuzon nih kak. Ini pembawa ini, apalagi dari Cina. Aduh. Iya ampun. Tapi untungnya mereka udah dikarantina dulu, Bener jadi masuk banget. sini. Maksudnya dari orang lain. Iya, apalagi Masukin. iya bener banget tuh. Apalagi Aduh. yang pas WNI dari China itu sempet heboh-heboh banget itu kan, sampai nggak ada penerimaan atau gimana dari pemerintahan atau juga teman-teman Iya. kita. Tapi untungnya setelah diadakan edukasi, semuanya itu jadi semakin lancar dan juga virus COVID-19 itu sendiri dapat kita tangani dan Bener. juga kita hadapi bersama. Kalau kan sendiri ngatasinya gimana pas pertama-pertama? Kalau pertama-pertama ya itu tadi kaget, pasti kaget. Iya. Ya kan? Pas udah masuk ke Indonesia, keluar rumah udah dibatasin sama orang tua. Aduh. Teman ke rumah pun jadi nggak enak nih ngomong sama teman. Iya. Aku ke rumah ya, aduh jangan deh, jangan, aduh. Jadi nggak enak juga sama teman. Jadi hubungan antara persahabatan itu dipertanyakan. Dipertanyakan. Iya. Jadi kalau Ken ngatasi biar gak boring tuh, pertama yang biasanya beli paket, sekarang masang wifi di rumah, ya apa nggak keluar. Upgrade dong. Biar Auto nggak bayar keluar. di rumah. Nah sekarang nih kebetulan nih satu keluarga saya Ken sama orang tua udah satu server nih, jadi plan edit, jadi Plan edit. pencinta tanaman hias, jadi kemana-mana udah nyari tanaman, nanam rumah, jadi auto jarang keluar gitu. Waduh, keren banget nih. Yang awalnya dari pandemi, nggak ngapa-ngapain, jadi plan edik yang mudah nanam Rumah. tanaman dan rumahnya itu jadi Hutan. hutan. Enggak dong, jadi indah gitu Ya karena tanaman Allah, dong. Masa iya jadi hutan? Ya dong, kalau untuk mengatasi COVID juga kan kita nggak Iya sembarang beli juga. Bener banget. Jadi tanaman-tanaman di hutan auto pindah ke rumah. Oh. Satu keluarga pergi ke hutan nyari tanaman. Yes nih bagus nih. Ke hutan. Iya, ke hutan Kak, nyari tanaman Iya. untuk menghindari COVID. Jadi kontak langsung sama orang tua sama orang lain jadi Iya, jarang gitu. Wih, keren banget. Berarti udah explore hutan dong. Yang awalnya explore tempat wisata sekarang Sekarang jadi iya, explore hutan. Jadi Wow. lebih sehat. Keren, abis ini keluarga Ken Hani bikin konten bocah-bocah petualang guys. Petualangan bener banget. Bisa jadi. Atau bocah-bocah hilang kali ya. tunggu saja ya. Nah, ya kan udah abis nih masa lockdown di Pekanbaru. Iya, Katanya bener kan banget. di Pekanbaru yang tadi kan? Iya. Pekanbaru. Jadi Iya. kakak pulang itu langsung kontak orang tua kak atau isolasi mandiri gitu gimana kak? Pastinya kalau misalnya pulang dari Pekanbaru itu kita langsung lockdown diri sendiri lah ya. Nggak langsung kontak ke orang tua, tapi kita mengisolasi diri sendiri, kayak nggak mengurangi sih, lebih tepatnya ya beneran nggak keluar rumah selama 15 hari sendiri. Kita juga nggak tahu apakah iya, ada bener bibit banget. dari kita atau dari orang Yes, lain. Jadi bener kita sama banget. saling jaga gitu ya. Kita menjaga diri kita sendiri untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Kita sayang. Terus yang untuk kuliah tuh kan isolasi mandiri nih. Iya. Untuk kuliah atau izin dulu ke univnya gitu ada nggak kak? Kalau kuliah sendiri sih, kita kemarin semenjak lockdown semuanya jadi serba online. Jadi kita ngapa-ngapain itu serba online, belajar online, kuliah tatap muka online, sampai ke organisasi atau komunitas pun semua dilakukan secara online ataupun daring. Gitu. Auto online semuanya kak. Iya, Bener. seriusan, semuanya tuh online. Tapi Nggak ada yang offline. anti gabut tuh, bener. Gabut, Daripada bener-bener liburan, kita nggak tahu juga sampai kapan. Iya, Oh iya, betul. informasi pertama nih. Heeh. Pertama sekolah diliburin, bukan online dulu nih pertama kan kak? Iya, Libur bener, dulu. bener banget, bener Libur 2 minggu. Ternyata belum habis-habis juga, malah bertambah. Ya udah online lanjut sampai sekarang ini masih online ya kak. Iya bener, udah 6 bulan loh kita online. Aduh bayangin 6 bulan online. Aduh gimana tuh kak pelajarannya tuh, masuk atau nambah ilmu atau cuman lihat aja? Aduh. Kalau sebenarnya kita ngomong jujur-jujuran aja ya. Benar. Kalau kita duduk secara offline aja pelajaran belum tentu masuk. Apalagi yang online nggak bertemu tatap muka. Kalau Malah bertanya melalui susah. daring. Kalau bertanya susah, terhalang sinyal, terhalang kuota mungkin, atau juga terhalang seperti gangguan lain atau apalah itu. Jadi segala sesuatu itu menjadi lebih terbatas ketika kita melakukan secara online. Tapi kalau begitu kita nggak boleh selamanya terpuruk dalam keterbatasan. Bener Nggak banget. Maka dari itu kalau misalnya soal kuliahku lagi tuh aku nggak paham sama pelajarannya, biasanya sih aku langsung searching. Sekarang itu
apa sih yang nggak ada di YouTube gitu kan. Bener. Kalau ujian yang tulisan tuh auto Brandly. Oh iya, please ini rahasia ya, rahasia. Oke. Kalau misalnya kan apa gunanya YouTube? Jadi kalau misalnya kita nggak paham sama pelajaran yang kita dapat dari daring atau kuliah online, kita bisa searching lah di YouTube, minimal kita nyari sesuatu yang lebih asik buat kita pelajari. Bener nggak tuh? Bener. Please jangan sampai dosen gue denger. Oke, right. Terus itu kalau misalnya pertemuan tatap muka secara daring melalui Zoom kayak gitu kan terdapat keterbatasan melalui tanya jawab. Jadi kita pakai dua metode, misalnya di Zoom iya, di WhatsApp iya. Jadi segala sesuatu itu berjalan beriringan gitu. Gak ada lagi yang namanya keterbatasan. Apalagi sekarang ditambahin adanya banyak kayak subsidi kuota dari provider gitu kan. Itu sangat-sangat membantu gitu. Nggak ada alasan lagi nih malas belajar karena online. Yes, ya, Kak? bener banget. Nah, itu karena online ini tadi Kak bilang ada yang nggak masuk, terus ada belajar YouTube. Ini kan tentu kita ada boringnya juga nih Kak. Walaupun kita udah nge-YouTube nih, ya, sambil belajar, tentu kita belajarnya ini terus udah di online Zoom ini belajar, ke YouTube belajar lagi. Gimana tuh Kak biar nggak boring? Untuk asik belajar online gimana? Kalau untuk tips belajar online biar asik dari aku sih ya, pertama kita coba balikin ke niat awal kita dulu deh. Misalnya kita belajar untuk apa? Kalau misalnya kita memang mempertaruhkan masa depan kita lewat belajar dari apa yang kita pelajari saat ini untuk melakukan hal ekstra, kenapa enggak gitu kan? Nah, maka dari itu aku mencoba memotivasi diri aku untuk selalu menggali potensi dan juga mencoba untuk nggak merasa dibatasi melalui adanya kegiatan online atau juga diberlakukannya PSBB ini sendiri. Super sekali, Ditya Teguh. Bisa jadi motivator, bukan untuk motivasi kakak diri. Semoga yang denger ini jadi motivasi juga, ya kan teman-teman? Amin. Oke, habis ini bolehlah aku akikahan pakai kambing hago kali ya. Berubah nama Teguh. Apa jadi diangkat sama Bapak Mario Teguh langsung nih? Jangan dong. Motivator baru. Aku berat, jangan diangkat-angkat, please dong. Adopsi Kak, bukan diangkat. Adopsi. Oh, bisa juga tuh. Baik, terus siapa tahu aku langsung masuk TV gitu ya. Langsung viral bukan? Anak angkat dari Mario Teguh, CL. Lebih auto panjat sosial gitu kan. Oke, balik ke konteks. Oke, wait, balik lagi. Balik ngomongin pandemi. Pandemi ya. Yes. Nah, karena ini kan biasa kita kuliah di luar, dapat uang jajan. Uang guys, ini kalau udah di rumah kan, auto di rumah sama orang tua ngapain dikasih jajan lagi nih? Iya bener banget, sedih gak sih? Ampun. Sedih banget, jadi barang yang kita inginkan udah biasanya nabung, kita nabung segini-gini karena dari uang jajan. Ini kita nggak dapat uang masuk nih. Gimana? Karena ini rahasia. Bagaimana menutupi keuangan yang ikut seret nih Kak? Uang jajan nih, uang jajan. Iya. Ikut seret sampai dompet kering. Tinggal KTM. Kandas hingga ke tulang ya. Kalau masalah ngatasi keuangan atau finansial sendiri, oke, ini nggak ngomongin soal viral-viralan lagi ya kan? Bener. Kita kan sekarang udah ada yang namanya marketplace. Jadi kita manfaatkan lah. Jualan online itu kenapa enggak ya kan? Bener. Menambah uang saku kenapa enggak? Ini finansial loh buat kamu sendiri. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Jadi aku mencoba buat jualan online. Jadi aku kemarin itu coba memasarkan produk-produk kecantikan yang dari teman aku itu. Ya lumayan lah hasilnya, bisa buat beli kuota walaupun dikit-dikit, dan juga beli bakso bakar lah walaupun cuma 10.000, tapi alhamdulillah cukup mencukupi lah kebutuhan jajan kita. Ya. Apalagi ini lagi rame nih yang tentang glow up. Bener banget. Padahal di rumah aja, tapi ya sebagai perempuan semua masih glow up gitu ya. Sampai aku ditanyain, yuk kapan reuni nih gini kan? Aku jawab, aku belum glow up Kak. Kan satu grup guys. Siap. Glow up is must gitu. Kayaknya aku harus jadi apa nih? Bisa banget. Konsumen dari produk kecantikan Kakak. Bisa banget, ditunggu orderannya. Tunggu aja. Oke. Kalau Kelna Adi sendiri nih kan, ngomongin soal PSBB atau COVID yang notabene semuanya dibatasin, biar gak bosan dan stres di rumah aja, gimana sih cara mengatasinya? Nah, kalau Ken sih, karena udah dipasang juga wifi nih di
di rumah Iya tuh. wifi. Mm-mm. Jadi nge-YouTube tuh bukan hanya sekedar nonton channel biasa. Jadi kadang download aplikasi, hapus. Mana yang cocok-cocokan di HP misal. Wow, keren. Tapi karena ini handphonenya handphone kentang. Jadi Please stop. Gak ada yang namanya HP kentang guys. Yang ada itu adalah kemampuannya yang kentang. maksudnya gini, Ya. jadi nggak semua aplikasi bisa masuk ke handphone. Jadi harus. Oke. Jadi kalau mau hapus aplikasi ganti udah gampang. Jadi bosannya tuh udah hilang. Misal, wah ini nggak cocok nih. Misal mau ngedit mau ngedit video. Di video ini aplikasi ini kurang nih, nggak ada di aplikasi ini. Ya udah hapus, ganti baru, download lagi, ganti baru. Jadi kita buat video sendiri, ya download aplikasi sendiri. Jadi berasa bosan kita atau stres kita tuh hilang sendiri karena kebetulan hobi ini ngambil video, terus buat videografi gitulah. Kayak lah ceritanya tuh kayak sinematik gitu kak. Wah, Ceunan, sinematik. Jadi kita nyari-nyari aplikasi yang cocok gitu di handphone kita. Jadi kan Iya. nggak harus keluar ketemu orang kontak langsung kan. Jadi gitu, mungkin ngatasinya seperti itu. Itu aja sih. Terus yang Ken ceritain tadi Yang mana tuh? tanaman hias. Oh iya, Udah. keren. Bisa Jadi- banget nih. Dan kata orang kan ngeliat yang indah-indah tuh buat orang nyaman. Apalagi ada kakak Wih, ya ampun, jiwa fuckboy keluar guys. Selamatkan aku. Pagar mana pagar? Yuk ngumpul merapat. Langsung reunian di sini ya. Balik lagi. Kita ini konten pandemi, bukan konten fuckboy atau fuckgirl ya, mohon ya. Ini Oke. beda. Ngomongin soal kegiatan di kala pandemi, kan Hadi udah melakukan dengan explore diri seperti membuat video sinematik, melakukan kegiatan menanam atau berkebun nih kan. Terus semakin lama semakin banyak kegiatan yang harus dilakukan sendiri. Terus gimana nih cara Ken berkomunikasi dengan teman-teman sedangkan sekarang terdapat banyak sekali keterbatasan untuk bertemu secara offline. Gimana Iya, tuh? Bener. Nah, aplikasi ini bukan promosi ya. Iya, oke. Pertama dulu bingung banget nih, udah ketemu susah, terus Mm-mm. mau keluar gimana? Kalau keluar jarang, dia nggak diizinin orang tua. Terus pas upgrade nih WhatsApp sekarang WhatsApp, Iya. ternyata udah bisa video call lebih dari 4 orang. Jadi Iya, udah, bener banget. jadi nggak harus kalau ngezoom kan kita harus ada aplikasi Iya. kayak akun nih, susah. Jadi kalau pakai aplikasi WhatsApp aja udah cukup nih untuk meet up gitu aja. Meet up Oh, aja jadi sama- berarti sekarang selama pandemi lebih sering fit callan gitu ya. jarang ketemu. Jadi kalau sekali ketemu, Bener banget, langsung ribut sendiri gitu ya. Kalau orang tua nggak tahu mungkin dikira ini anak kenapa sih? gila sendiri jadinya. Bener banget, kena beban hidup berat banget gitu ya. Mungkin dikira orang tua. Padahal kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan teman. Dan biasanya foto bareng-bareng di Iya. Instagram. Sekarang udah cuma tag-tagan aja. Oh, tag-tagan. Foto sendiri, tagnya 10 teman-teman. Padahal nggak ada. Iya, rame banget. Aku kira bikin ini kayak sekarang kan lagi musim juga kemarin tuh awal-awal pandemi kayak photoshoot virtual yang pakai Iya benar. HP dia kan fit call kita foto gitu. Aku kira bikin kayak gitu. Sempet Enggak. gak bikin kayak gitu? Enggak ngikutin. Oke. Mungkin teman yang lain mungkin ada, Ah. cuman nggak hobi. Kalau kan ngambil gambarnya langsung di facecam sendiri. Jadi langsung kayak Ken bilang tadi, edit, ambil kalau bagus upload di Instagram. Siap. Tunggu komen nih. Wah, komen bagus nggak nih komennya. Jadi kita kayak sosmed yang fanatik gitu jadinya. Jadi ada positif, ada negatifnya juga sih sebenarnya. Dikala harus semuanya online. Wah, nggak kerasa 20 menitan aja nih kita ngobrol bareng di sini Kak Ditya. Tapi semoga semua yang kita omongin itu menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat diterima untuk pendengar-pendengar dimanapun pendengar berada. Iya. Terima kasih juga buat Kak Ditya yang menemani gue di sini dan sahabat boba dimanapun kamu berada. Iya, sama-sama. Tunggu, jangan tutup dulu. Ih, kenapa tuh? Sebelum mau gue tutup, mau denger nih harapan dari seorang Ditya Teguh. Ditya Teguh, maaf nama aku belum berubah ya. Ditya Setiono. Apakah harapan tentang Kororo ini nih di 2020 atau mau lanjut nih di 2021? Jangan Amit, sampai, ya amit. ampun. Gimana nih Kak? Oke, harapan aku yang pastinya menjadi harapan untuk semua orang juga. Semoga COVID-19 ini berakhir this year only. Dan semoga kita dapat segera kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Dan terima kasih juga buat sahabat Boba dimanapun kamu berada udah dengerin bacotan kita nih ya kak. Iya bener banget, semoga bisa menambah informasi dan juga mendapat tips bermanfaat dari kita berdua. Semoga bermanfaat ya. Iya Baik, bener banget. gue Ken Adisya Dan juga aku Ditya Setiono. pamit undur diri dan sampai jumpa di Boba Boba selanjutnya. Bye.